Karena saya ini orang bodoh, saya tidak akan mau berkutat di kebodohan itu. Iya. Nah, Advokat Indonesia, Bicara benar, jangan gentar. Jangan gentar. bicara benar. Objective, to the point. Ya, sahabat advokat Indonesia di seluruh Indonesia, pada kesempatan siang hari ini saya beranjak sana ke rumah senior guru saya, Ketua Umum Peradi, Bapak Haji Rambe, sarjana hukum yang tetap setia di pada jalur-jalur advokat Indonesia. Kita bincang-bincang pada kesempatan siang hari ini, banyak materi, banyak ilmu yang akan dibagikan oleh beliau kepada kita. Baik Pak Rambe, ini kira-kira ini dengan banyaknya organisasi advokat ini, apa yang kira-kira sebagai Ketua Umum Peradi yang bisa kasih gambaran dan masukan tentang ini? banyaknya organisasi advokat yang marak sekarang ini, kalau dapat kita inventarisir sudah hampir 50 organisasi. 50, luar biasa. Yang 50 itu semua memiliki legalitas sebagai organisasi yang sah diakui oleh undang-undang. Kecuali Peradi, saya belum ketahui apakah mereka sudah dapat. Ada berapa Peradi, Pak? Peradi ada, terakhir saya mendengar dapat 7, tapi yang beredar adalah 6. Anak. Ya, dari semua itu sepertinya belum memiliki legalitas yang sah menurut undang-undang ataupun menurut organisasi profesi ataupun organisasi kemasyarakatan. Nah, itu yang terjadi kondisi pasca dari surat Ketua Mahkamah Agung. Sekali lagi, pasca terjadi dikeluarkan, diterbitkannya surat Ketua Mahkamah Agung 073 tahun 2015. 073. Ya, itu sehingga menjamurlah dari organisasi-organisasi satu dengan lainnya sampai sekarang kurang lebih 50 organisasi. 50 organisasi Ya. advokat, luar biasa. Kemudian Peradi ada 7, Peradi ada 7, KAI ada 4, KAI ada 4, dan lain-lain sebagainya. Kadin ada 2. Kadin ada 2. Peradin semula ada 2, Semula ada 2. sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak. Karena satu telah berubah nama di bawah pimpinan saya. Karena saya ini orang bodoh, saya tidak akan mau berkutat di kebodohan itu. Iya. Nah, dari tidak akan mungkin ada lagi Islah, sudah tetap mempertahankan egosentris masing-masing. Saya berubah nama, ganti baju Menjadi dari persatuan menjadi perkumpulan. perkumpulan. Ya, perkumpulan persatuan sendiri masih ada. Sekarang perkumpulan advokat Indonesia adalah disingkat disebut Peradin, adalah saya di bawah pimpinan saya. Oh, jadi bedanya persatuan dengan perkumpulan. Ya, Luar biasa. Artinya berarti Pak Rambe ini berhasil keluar dari lingkaran setan daripada konflik-konflik. Iya. Yang seharusnya memang bisa ditiru oleh Peradi. nah itu. Mampu mengganti nama atau merubah diri. Mereka itu pintar-pintar. Pintar-pintar. Saya orang bodoh. Baik. Jadi kebodohan itulah aku bikin Ya. berubah. Ngapain saya harus berkonflik? Ngapain saya harus Pepesan kosong. terkesan kosong mempertahankan yang tidak karu-karuan? Sementara saya ingin berkarya, ingin bersumbangsi, ingin beribadah Oke. untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dari publik tercinta ini. Karena masyarakat bangsa ini sangat membutuhkan karya-karya seorang advokat yang idealis, Oke. menunaikan kewajibannya, melaksanakan, mengimplementasikan undang-undang advokat itu sendiri. Karena mohon maaf Adinda, semua para advokat Indonesia hanya Peradin satu-satunya yang melaksanakan konsisten, konsekuen terhadap undang-undang advokat. Baik. Nanti kita cut dulu itu. Artinya masalah Peradin nanti
Abang Anda akan bercerita panjang tentang itu. Ya. Tapi kita masuk dulu ke poin banyaknya organisasi. Apa Ya. ini? Fenomena apa ini sebenarnya sampai ada 50 organisasi advokat? Fenomena ini adalah suatu pengingkaran terhadap profesi advokat itu yang disebutkan dengan wadah tunggal. Di mana pada waktu kita bahas undang-undang advokat itu, termasuk juga Adinda pernah Ya. ikut, saya ingat Ya. bersama-sama dengan Abang Ya. di Komisi 2 dulu, sekarang Betul. Komisi 3 Hukum. Terjadi dua yang alot berkali-kali dilakukan pembahasan antara single bar dan multibar. Dengan segala argumentasi, dengan segala pendapat, semua pendapat ahli sudah didengarkan, memaksakanlah keadaan pada Ya. waktu itu menjadi wadah tunggal. Karena yang didengar suara pada waktu itu hanya Bang Buyung. Betul. Nah, sementara suara saya sendiri Ya. didengar tapi tidak pernah diperhatikan. Betul. Nah, di situ saya lontarkan kata-kata bahwa jika undang-undang advokat ini menjadi single bar, inilah kehancuran profesi advokat Indonesia. Karena di dunia ini tidak akan pernah ada, belum ada pernah namanya single bar. Pak. Amerika aja pada waktu itu 3.000 asosiat yang ada di Amerika. 3.000. 3.000 pada waktu tahun 2000 itu. 2003 itu. Kita inventarisir dan saya tunjukkan persentasenya dengan slide bahwa jumlah asosiat di Amerika itu 3.000-an. 3.000. Nah, apalagi kita ini, mana mungkin kita lakukan satu. Argumentasi saya kedua, bahwa kita sudah melalui perjalanan waktu mulai dari berdirinya Pradin tahun 64 sampai dengan tahun 2000 pada waktu kita bahas undang-undang advokat itu, sudah berapa organisasi berdiri, berapa kali dibangun untuk single bar, tidak akan pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Nah, pertama dari Pradin Ya. tahun 60, tahun 85. Pradin 65. 64 85 Pradin. Pradin 88 85 pecah menjadi Ikadin. pecah menjadi berarti Ikadin ini pecahan dari Pradin. Iya, Oke. pecah, 85. bukan pecah sebenarnya. Memisahkan diri. Bukan memisahkan diri, karena Pradin waktu itu sangat dibenci oleh rejim Pemerintah. Orde Baru. Ya. Karena kita tidak mau didikte, Pradin itu tidak mau didikte oleh rejim berkuasa. Berkuasa. Nah, dengan cara-cara manuver politik hukum mereka pada waktu itu dibentuklah Ikadin. Tapi Pradin pada waktu itu tafakur. Tafakur dia, Tafakur. tidak dibubarkan itu, tidak Ya. dibubarkan, tidak membubarkan diri. Diri. Ah, Pradin ya. Pradin. Ya, hidup dan mati tak mau lah kira-kira begitu. Ya. Kemudian berhasil pemerintah mendirikan Ikadin. Ya. Itu 5 tahun kemudian, Ya. Ikadin pecah lagi. Ikadin pecah lagi. Tahun berapa itu kira-kira? 90. 85-90. Oke. Nah, jadi 85 berdirinya Kongres Munas pertama Ikadin di Hotel Indonesia Di Jakarta. Iya, Jakarta tanggal 10 November. Karena saya juga ikut pelakunya. Sebagai pelaku sejarah. Iya, pelaku sejarah. Oke. 10 November 85 itu berdiri. Kemudian 5 tahun kemudian Ya. pecah lagi berdiri AAI, Asosiasi Asosiasi Advokat Advokat Indonesia. Indonesia. Oh iya. Oke. Kemudian berdiri lagi Ya. IPHI, Ikatan Pengacara Hukum Indonesia. pengacara Ikatan Pengacara. Ikatan Penasihat Hukum Penasihat Hukum Indonesia. Indonesia. Pecah lagi Pecah lagi. HAPI Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Indonesia. Nah, habis HAPI, aduh apa lagi ya urutannya? Macam-macam lah sampai di situ. Baik. Nah, itulah argumentasi saya pada waktu pembahasan undang-undang advokat itu. Tapi teriak semua karena Bang Buyung begitu hebat, sehingga suaranya yang diperhatikan, yang dipertimbangkan jadilah single bar. Dan di situ saya berucap kata menyampaikan kepada pembahasan rapat di Komisi Hukum DPR itu, disetujuinya undang-undang advokat ini menjadi undang-undang adalah awal kehancuran profesi advokat. Itu statement apa ketika itu? Ya, ketika itu. Dan semua di cover TV, koran dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian pada waktu saya diwawancarain, alasan saya mengatakan demikian itu karena saya langsung diserbu oleh wartawan. Saya katakan, nanti undang-undang advokat ini banyak yang akan disalib, menyalip akan terjadi. Terjadi. Udah prediksi apa berarti sebelumnya Iya, itu? akan terjadi. Akan terjadi salib menyalip akan terjadi. Nah,
waktu berjalan seiring semua sudah berlalu, disahkannya undang-undang advokat 2 tahun kemudian setelah diundangkannya undang-undang advokat itu diberikan tenggat waktu untuk membentuk undang-undang, membentuk wadah tunggal dimaksud dengan cara seperti yang diatur dalam undang-undang advokat itu musyawarah didirikan, munas musyawarah nasional advokat Ya. untuk mendirikan organisasi yang baru ini sesuai dengan mandatori undang-undang advokat. Sudah lewat tenggat waktu 6 bulan, Ya. itu tidak pernah terselenggarakan, tiba-tiba muncullah Pradi. Oke. Jadi secara Setelah undang-undang disahkan. 2 tahun, Ya. di situ disahkan menjadi undang-undang, Ya. diberikan waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini sudah lewat 6 bulan Ya. dari disahkannya undang-undang Undang-undang. advokat, belum berdiri, tapi tiba-tiba Organisasi tunggal ini. organisasi tunggal, tapi Oke. tiba-tiba muncullah Pradi. Pradi. Yang disepakati oleh waktu itu 8 organisasi. 8 organisasi, bukan melalui munas menurut Bukan undang-undang melalui munas. advokat. Melalui akte notaris. Ah ya, mereka rame-rame bikin Rapat-rapat. notaris. Oke. Nah, itulah masalahnya. Nah, saya potong sedikit Bang. Artinya kan dulu undang-undang advokat yang disahkan sekarang yang dipakai sebagai undang-undang advokat sekarang kan apa juga salah satu penggagasnya menyampaikan ke Bang Atan Buyung Nasution, Bang Atan Buyung Nasution kemudian tegas-tegaskan Abang Taufik Basari sekarang anggota DPR itu yang kemudian terus berkomunikasi ke DPR RI. Bagaimana proses sampai kemudian itu memang apa gejolak atau diskusi yang sangat keras terhadap undang-undang yang advokat yang sekarang dipergunakan itu. Apa ini gagasan itu? Mungkin bisa cerita karena Abang kan menjadi mitra taktis dan strategisnya Bang Atan Buyung ketika itu. Ya. Bisa Abang ceritakan itu supaya para advokat-advokat muda itu memahami proses pergeseran dari tidak adanya undang-undang advokat sampai kemudian disahkannya undang-undang advokat. Ya, awal mulanya gagasan tentang pembentukan undang-undang advokat ini adalah dari usulan pemerintah sebenarnya. Dalam hal ini Menteri Kehakiman pada waktu itu Muladi. Berbincang-bincang kita melakukan sedemikian rupa komunikasi, kita jalin hubungan baik yang semula bahwa pemerintah dengan advokat itu, apalagi organisasi advokat, sangat bertentangan satu dengan lainnya, tidak pernah seide. Tapi berhubungan karena sudah orang akademisi, Menteri Kehakiman waktu itu Pak Prof. Muladi. Nah, inilah terjalin hubungan komunikasi dan sebenarnya kita bentuk sehingga pemerintah melalui Menteri Kehakiman meminta membuat draft undang-undang advokat. Ada istilahnya pada waktu itu, kalau sekarang saya tidak tahu apa istilahnya. Draft 1, draft 2, draft 3 dan seterusnya. Nah, tangan saya inilah pertama menulis draft undang-undang advokat yang sekarang ini, Pak. Yang sekarang ini. Tangan saya pertama kali diminta oleh Menteri Kehakiman karena pada waktu undang-undang advokat ini atas hubungan Bang Buyung dengan Menteri Kehakiman Muladi waktu itu saya mediasinya. Nah, sehingga karena saya mediasi antara pemerintah dengan organisasi, sehingga posisi saya, jabatan saya selaku ketua bidang pendidikan dan pembinaan IKADI. Nah, makanya saya diberikan tugas untuk itu. Saya paret-paret lah mulai segala sesuatunya. Luar biasa. Berarti draft konsepnya itu awalnya dari Abang? Ya. Pada saat itu Abang juga masih kuliah pasca sarjana di UI. Nah, coba di sana dari segi ilmiah yang disebutkan dengan sekarang itu namanya naskah. Naskah akademis. Belum akademis. Belum baru masih naskah. Naskah dulu kita susun, mana arahnya ke presiden dan sebagainya. Baru setelah selesai naskah, saya presentasikan beberapa kali seminar di pasca sembari kuliah. Baik. Barulah keluar akademisnya, naskah akademis. Itulah namanya naskah akademis. Naskah akademis. Nah, tapi ini draft sudah masuk ke DPR. Naskah nyusul. Nah, naskah ini sebanyak 65 pasal kita masukkan, itu saya serahkan di sekretariat DPR untuk disampaikan ke Komisi Hukum. Tapi sampai disetujui undang-undang menjadi undang-undang advokat itu, naskah yang saya ajukan itu tidak pernah dipakai. Artinya kemudian ada kelompok-kelompok lain kemudian datang memberikan revisi lagi terhadap naskah akademis. Oke, kita nggak usah bincangkan karena Abang sudah. Nah, masuk lagi ke tadi Bang.
bahwa abang setelah itu kemudian setelah terbentuk undang-undang advokat, kemudian terbentuklah peradi yang disepakati oleh 8 organisasi di puncak, Ya. menandatangani akte notaris, kemudian terbentuklah peradi. Nah, Ya. kira-kira apa waktu itu, Bang? Setelah terbentuk peradi itu, bagaimana kelanjutan daripada organisasi yang lain setelah peradi terbentuk, dan apa yang dilakukan peradi ketika itu? Dengan terbentuknya mereka deklarasikan peradi itu yang sebagai wadah tunggal Wadah itu. dengan cara-cara mereka, sehingga demikian itu bagi saya pribadi ataupun teman-teman yang saya bersama dengan saya sangat tidak setuju. Iya, Kenapa? Karena itu sudah melanggar hukum. iya, Berdirinya peradi itu kan melanggar hukum, melanggar undang-undang advokat. Mestinya kan bukannya organisasi yang berkolaborasi, kolaborasi. tapi kan mestinya digelar. Oh, semacam kongres atau munas? Munas. Oke. Istilahnya di undang-undang itu munas. Munas. Tapi bukan kan kumpulan para ketua-ketua dan sekjen. Bukan. Ya, ya. Di situ Kumpulan. berarti kesalahan. Nah, ini. Ya. Jadi disinilah mulai kita ini kok penegak hukum pasal 5 undang-undang advokat, tapi kenapa langsung melanggar hukum? Melanggar undang-undang. Oh, iya. Nah, mulai itu memisahkan diri termasuk saya. Ya, ya, ya. Ini peradi nggak benar. Benar. Saya keluar aja lah dengan cara-cara lain. Baik, baik. Begitu asal mulanya ini. Oke, baik, baik. Kalau konsisten, konsekuen dilakukan sesuai dengan mandatori undang-undang advokat Undang-undang itu advokat. melalui munas. Munas lah. Ya, Ini kan tidak pernah. munas. Sampai detik ini tidak pernah munas Ya, peradi. peradi. Munas advokat Indonesia untuk Iya. membentuk peradi nggak pernah. Selain daripada itu juga sudah pasal 30 itu sudah inmalek. Sudah lebih 2 tahun. Oh, pasal 30 undang-undang advokat 32. yang mengamanatkan Ya, 2 tahun selama-lamanya sudah terbentuk. terbentuk organisasi advokat. Iya, Oh. Ya, gitu. Sudah inmalek. Inmale. Ya. Bahasa hukum itu inmalek. Inmale artinya sudah melebihi kadaluarsa. Iya, sudah, iya betul. Inmalek. Jadi dengan demikian pasal 30 itu sudah tidak berlaku lagi. Automatically dengan pasal 28 Ya, wadah tunggal itu pun sudah tidak ada lagi. tidak ada lagi. Nah, kenapa harus mempernyatakan diri kita harus wadah tunggal dengan sebutan ini kan gitu. Oh. Nah, jadi sehingga disinilah salah satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat sendiri, organisasi profesi advokat. Kok melanggar hukum? Oh. Tidak pernah ada munas, Munas. sesuai dengan pasal undang-undang advokat itu. Terbentuklah peradi. Terbentuklah peradi. Nah, berarti setelah kemudian terbentuk peradi, artinya abang bagian yang tidak setuju karena kesepakatan ketua dan sekjen partai yang di puncak tadi di atas notaris tidak sesuai dengan amanat daripada undang-undang advokat. Kemudian abang melakukan gerakan kembali, berarti kembali ke IKADI, Ya, melakukan konsolidasi iya. organisasi Organisasi advokat. IKADI. Oh. Karena Kemudian itu induk dari, kita. dari situlah kemudian abang menggagas, memberikan masukan ide, kemudian terbentuknya atau diadakannya Kongres Advokat Indonesia. Kira-kira abang bisa jelaskan sampai kemudian artinya tidak peradi dianggap tidak legitimate, kemudian kembali ke peradi melakukan konsolidasi, kemudian terbentuk kemudian Adnan Buyung dan abang waktu itu juga salah satu penggagas kita bersama waktu itu tuh melakukan Kongres Advokat Indonesia. Sebenarnya tidak demikian. Gimana, Pak? Kita masih berikan kesempatan peluang kepada rekan-rekan advokat waktu itu yang mengatakan dirinya pengurus DPN Pradi agar supaya diluruskanlah sejarah, dibuatlah perbuatan yang halal untuk mengesahkan, mengelegitimate Pradi itu. Ini loh kami sesungguhnya Melalui munas. saling munas. Karena saya kembali tetap di Kadin, di pangkalan Kadin, maka 2 tahun kemudian Kadin waktu itu ketua umumnya Otto Hasibuan Ya. juga dia terpilih, mereka pilih bukan terpilih ya, Ya, mereka pilih si Otto itu ketua umum DPN Pradi. Ya. Dengan harapan kita pada saat Munas Kadin di Balikpapan 2007 ini Ya. ada kesadaran pihak masing-masing Ya. ingin meluruskan perbuatan, menghalalkan yang haram dan sebagainya. Ya. Tapi yang terjadi bukan demikian. yang Munas terjadi- di Balikpapan itu. Ya. Kalau nggak salah kau juga ikut. Ya, ikut. Saya Ikut. Ya. Pecah lah di sana Kadin juga. Itulah kemudian Ikadin menjadi dua. Kadin menjadi 2. Ikadinnya Teguh Samudra dan Ikadinnya Otto Hasibuan. Oh. Ya. Nah setelah itu kekacauan keadaan yang demikian itu
sudah terjadi di tubuh sebagai penggagas, sebagai power daripada organisasi profesi advokat yang lebih besar adalah IKADIN, pecah dua, maka inilah terjadi kekisruhan. Ya. Maka adalah gagasan, kita gagaslah suatu kekuatan untuk meluruskan sejarah, meluruskan tujuan, kebaikan dan sebagainya, bahwa kita ingin melakukan membangkit kembali Peradin yang sudah tafakur pada waktu itu beberapa puluh tahun. Ya. Nah, dengan adanya gagasan membangun kembali Peradin, ide awalnya membangun Peradin kembali. Ya. Terjadilah kristalisasi. Kristalisasi untuk membangun Peradin, sehingga gagasan untuk jadi kongres. Kongres di Peradin itu sampai sekarang kongres, bukan Munas. Tidak memakai istilah Munas, tapi memakai kongres mulai di berdirinya 30 Agustus 1964 di Solo. Itu bukan Munas, itu kongres. Nah, makanya abang dari Peradin dari IKADIN menggagas ide dari Peradin itu melakukan kongres. Memakai istilah kongres. Abang sampaikan kepada Bang Adnan Buyung, semua rekan-rekan advokat ketika termasuk itu. Adinda pun ikut waktu itu di kantornya siapa Lubis itu? Tahu mulai Lubis? Bukan, setelah EPH itu. Presiden Indra Sunan Lubis. rapat-rapat di hotel-hotel, segala macam. Nah, jadilah semua pada sepakat, udah oke semua, tentukan hari H, jadilah kongres. Tiba-tiba Bang Buyung waktu itu one team press, tidak aktif dan sebagainya. Dalam kongres itu sedianya diagendakan 2 hari apa 3 hari ya? 3 hari. 3 hari diagendakan. Kok ini hanya kongres beberapa jam? Ya, betul. Jam 3 udah selesai. Dari pagi jam 3 udah selesai. Ya, jauh dari pagi sampai jam 3 udah selesai bubar. Udah selesai kongres. Ya. Nah, ini kan suatu pengingkaran, berarti itu hanya perbuatan yang sia-sia. Nah, lahirlah bukan yang dipakai Peradin, tetapi KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, pada waktu itu abang dikasih jabatan ketua bidang apa, lupa saya lalu. Tapi saya tidak pernah pedulikan itu, karena saya lihat kongres ini adalah kongres yang asal-asalan, tidak bermutu. Nah, sehingga apa yang saya ucapkan waktu mengkristalisasi waktu kampanye ke daerah-daerah untuk pembentukan organisasi advokat yang untuk membuat suatu organisasi yang halal, yang equitable dan sebagainya, tapi itu juga tidak tercapai. Melalui kongres advokat, one man one vote. Iya, tidak tercapai. Pokoknya langsung aja semua. Aduh, jadi intelektual profesi itu kok tidak ada. Tergadaikanlah ketika itu. Waktu itu, ataupun terkesampingkan. Nah, sehingga karena sudah keadaan itu tidak mungkin dapat saya berbuat, ya sudah. Dari situ banyak juga rekan-rekan, bahkan pada waktu yang hadir kongres banyak yang tidak advokat kok. Ya, waktu itu banyak yang hadir, termasuk kemudian Presiden KAI ini saudara cucu. Waktu itu saya WA dari Kalimantan, mereka datang masih bawa tas koper besar. Waktu itu ikut di Kongres Advokat Indonesia di Sudirman. Ketuanya Ahmad Yani. Nah, itu waktu kita sama-sama panitia untuk menggagas itu. Nah, disitulah kemudian yang sekarang Presiden Advokat Indonesia kemudian masuk menjadi Presiden KAI sekarang. Nah, setelah pasca KAI ini, Bang, kira-kira apa yang memang Abang bisa refleksi kembali, kemudian Abang menyatakan bahwa KAI ini juga tidak jadi solusi. Kongres yang one man one vote advokat ini tidak menjadi solusi dari persoalan advokat. Yang dia kejar, tapi yang ada melekat pada diri seorang advokat Indonesia adalah egosentris. Oh, egosentris. Masing-masing advokat egosentris. Alhamdulillah saya tidak akan pernah mau di situ.